Iya, partai hijau karena jaket hijau, warna hijau, bukan karena gagasan ekologis kan. Bang, tapi banyak yang bilang kan lu nih salah satu pendukungnya Anies kan, seperti itu. Udah declare bukan? Benar gak tuh? Nggak ada, gue nggak pernah declare mendukung Anies. Ya itu aja. Nggak ada gue dukung Anies. Dia nggak tahu, coba bagaimana kita dukung orang yang juga belum tahu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Watfilah. Bila bicara dengan Rocky Gerung, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah sosok yang selalu kritis, akademis yang pintar, namun tidak segan-segan untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat menyelkit ya. Nah, di antara itu semua banyak yang beranggapan kalau Rocky Gerung ini itu berpihak kepada Anies Baswedan. Bisa dikatakan sosok yang dikagumi mungkin ya oleh Rocky Gerung ini adalah Anies Baswedan. Nah, rasa penasaran ini akhirnya tersampaikan oleh jurnalis Metro TV yang berada di Bocor Alus, di mana mereka menyampaikan atau ada rasa penasaran apakah benar Rocky Gerung ini pro ke Anies atau ada seseorang atau sosok lain yang memang dikagumi oleh Rocky Gerung. Karena memang seperti yang kita tahu kalau mantan dosen UI ini selalu mengkritik kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi ya. Jadi orang banyak penasaran nih sebenarnya pro-nya ke siapa sih? Apakah ke Prabowo, ke Anies, atau justru ke Ganjar? Nah, pertanyaan ini akhirnya tuntas dijawab oleh Rocky Gerung pada video kali ini. Jadi bila teman-teman ada yang rasa penasaran yang sama, ada pertanyaan yang serupa dengan apa yang kita sampaikan tadi, maka video ini wajib ditonton. Nah, bagaimana jawaban dari Rocky Gerung? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, tapi lo belum menjawab pertanyaan gue Bahwa lo akan memilih calon presiden yang menolak IKN atau yang begini-gini aja. Dari tiga calon ini deh. Soal IKN, tadi lo sudah menyebutkan posisinya. Kenapa gue yang mesti memilih mereka? Kenapa nggak mereka? Karena pilihan lo menjadi preferensi banyak orang juga iya, gitu loh. Mestinya mereka yang punya gue tuh. Gini ya. Riset menunjukkan bahwa generasi baru yang 67% dari pemilih kita itu 27% ke 30% dari mereka berstatus swing voters. Dia belum menentukan sikap karena dua hal. Dia belum dengar perdebatan capres-capres ini di dalam aspek lingkungan dan security global itu. Jadi gue diem pun atau kita diem pun itu akan terjadi semacam satire. Ini presiden ngapain? Kenapa dia nggak bicara tentang environment? Kenapa dia bicara tentang global security itu? Padahal seluruh dunia bicara itu tuh. Jadi swing voters ini, anak-anak muda ini ngerti bahwa setiap pemimpin diuji terutama dalam dua grammar itu tuh. Do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Dia nggak tanya do you speak financial market? Karena tadi seluruh dunia berupaya untuk menahan prinsip pertumbuhan itu berbasis pada financial market akumulasi kan. Sekarang berbasis pada social justice. Di dalam social justice itu ada aspek yang paling fundamental, yaitu keadilan terhadap lingkungan kan. Itu dasarnya kan. Tapi memang capres itu nggak mungkin bicara itu, karena belum ada yang disebut capres. Siapa yang capres sekarang? Nggak ada kan. Karena belum daftar KPU ya? Bukan, karena belum ada wakil presidennya. Ya kan undang-undang bilang calon presiden artinya satu paket. Coba. Begitu Gibran misalnya diloloskan, bingung semua tuh, hancur lagi semua konstelasi kan. Bang, tapi gue sebenarnya juga ragu bahwa anda ada paket itu pun grammar yang lu sebutin tadi nggak akan muncul juga gitu. Bisa muncul kalau dipaksa oleh swing voters ini. Kan swing voters dia menunggu kan. Nah, ini capres ini tahu bahwa swing votersnya itu mau dia rebut itu. Nah, karena itu dia akan sogok dengan grammar itu tuh. Oh, ini kita partai hijau segala macam tuh. Iya, partai hijau karena jaket hijau, warna hijau, bukan karena gagasan ekologis kan. Bang, tapi banyak yang bilang kan lu nih salah satu pendukungnya Anies kan, seperti itu. Udah declare bukan? Benar gak tuh? Nggak ada, gue nggak pernah declare mendukung Anies. Gue mendukung supaya Anies dicalonkan jadi presiden karena dia berhak gitu. Kan koalisi udah ada, jangan dihalangi itu. Jadi jangan halangi Anies. Ya itu aja. Nggak ada gue dukung Anies. Tuh Anies sendiri nggak, kalau kita tanya mana wakil presiden tuh,
Dia nggak tahu, coba bagaimana kita dukung orang yang juga belum tahu siapa Wakilnya. Ya, tapi sikap sama lu juga ini- pada Prabowo sama pada Oke, tapi sikap lu ini seperti mirip dengan Demokrat kalau kita lihat kan, Tentang? meminta supaya Anies segera menetapkan Cawapres. iya, ya. bukan supaya ada kepastian lu mau nyapres apa enggak. Kan itu dasarnya kan. Ya. Sama juga Pak Prabowo kan sama aja, atau Pak Ganjar juga sama kan. Kan posisinya sama, itu kan. Jadi aku bikin semacam parameter memilih presiden itu dan pengertian paket itu bukan soal elektabilitasnya. Elektabilitas nomor 3. Nomor 1 itu adalah etikabilitas. Soal moralitas misalnya itu. Nomor 2 adalah intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya. Kan kalau kita sebut Prabowo, Anies segala macam, elektabilitas, iya itu elektabilitas itu hasil dari siapa? Ya lembaga survei. Memang kita dari mana lembaga survei minta izin sama kita tuh? Kan itu lembaga survei yang didesain untuk sekedar mengaktifkan aroma elektabilitas. Ya, itulah tadi pernyataan dari Rocky Gerung, di mana beliau ditanya ada kabar kalau misalnya beliau ini mendukung Anies Baswedan. Nah, kita luruskan sebentar, kalau memang acara ini atau podcast ini berlangsung pada saat sebelum Pilpres ya. Jadi pada saat itu Anies, Ganjar dan juga Prabowo itu telah ditetapkan maju melalui partainya masing-masing, kecuali Anies Baswedan yang dimajukan oleh Partai Nasdem. Nah, menariknya di sini adalah ketika Rocky Gerung ditembak ya, bukan ditembak, maksudnya ditanyakan dalam tanda kutip apakah beliau pendukung Anies, Rocky Gerung dengan tegas menyebutkan bahwa dia bukan mendukung Anies. Dia berkomentar atau dia berharap agar Anies ini bisa tetap maju tanpa dihalang-halangi oleh siapapun. Dan kita tahu kalau misalnya pembicaraan ini tentu belum ada wakil presidennya, dan pada saat itu juga Demokrat digadang-gadang akan bergabung ke koalisi Anies Baswedan bersama dengan PKS. Nah, tapi kita tahu pada akhirnya Demokrat itu memilih untuk menyeberang ke Prabowo, dan Anies Baswedan akhirnya memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Jadi sini jelas kalau memang Rocky Gerung itu tidak memihak ke siapa-siapa, bukan karena video ini ada setelah kemenangan Prabowo, tidak, karena kita tahu dari pembicaraan tadi kalau Anies Baswedan belum menentukan pilihannya di Cawapres. Jadi bisa dikatakan Rocky Gerung ini masih murni independen, masih murni untuk menegakkan apa saja yang ada dalam pikiran-pikirannya tanpa ada memihak kepada siapapun gitu. Dan kami meyakini andaikan Anies Baswedan pun menjadi presiden, maka Rocky Gerung akan tetap menjadi seorang pengkritis, mengkritisi dari pemerintahan. Jadi semoga apa yang dipertanyakan oleh banyak orang, termasuk oleh rekan-rekan semua di sini, apakah benar memang Rocky Gerung ini pro Anies Baswedan? Dan tadi akhirnya sudah terjawab ya, kalau dia tidak memihak ke Anies. Jadi gimana teman-teman video tadi? Kalau memang ada yang ingin dikomentari, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Aden Project. Kalau memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.